Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel CCTV 123. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang khususnya menyaksikan video kali ini diberi kesehatan jasmani, rohani, dan selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu diberi rezeki yang berlipat ganda yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ke tutorialnya, terlebih dahulu pada kesempatan ini saya mau berbagi informasi atau berbagi tutorial bagaimana cara mengganti jam, tanggal, bulan, dan tentunya tahun pada motor Honda ADV ini. Dan sekaligus saya mau memperkenalkan ya bagian-bagian penting yang ada di layar speedometer motor Honda ADV ini. Teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan ke video bagaimana cara untuk mereset tanggal, waktu, dan bulan pada motor Honda ADV ini, tentunya agar saya lebih semangat dalam membuat video selanjutnya ya, jangan lupa untuk selalu memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang belum tahu atau masih ada kesulitan bagaimana cara mereset dan seputar kaitannya dengan motor ini, silahkan untuk meninggalkan pesan atau komentar yang ada di kolom komentar tersebut ya. Ya baik, untuk itu kita langsung saja ke tutorialnya. Ya baik teman-teman semuanya, sesuai dengan tadi yang saya telah sampaikan, kita sudah melihat ini adalah tampilan ya, tampilan dari gambar speedometer Honda ADV 150 yang tipenya tipe CBS ya, bukan ABS ya teman-teman. Di sini ada tombol set ya, tombol set itu ada dua ya, ada kiri dan kanan. Nah di sebelah sini ada voltmeter ya teman-teman, voltmeter, ada voltmeter suhu udara dan voltmeter aki ya. Nah seperti ini ya, voltmeter aki. Jadi ketika motor ini dihidupkan 14,4, 14,5 kadang-kadang ya. Nah jadi teman-teman yang punya, khususnya yang punya motor ADV yang sering indikator aki di sebelah sini menyala, coba dicek dulu ininya ya, di voltmeternya apakah normal 14,3, 4 atau 5, atau di bawah dari 14 umpamanya 12. Kalau seandainya di sebelah sininya 14, itu harus dicek ya, dicek. Kemungkinan besar arus yang keluar dari ECU atau biasanya ini ya kiprok ya, berarti ada masalah. Masalahnya mungkin entah, mungkin teman-teman punya tambahan semacam bolham mungkin ya, atau pasang lampu yang berlebihan sehingga di sini akan berpengaruh ya teman-teman, akan menurun. Makanya saya sarankan untuk teman-teman semuanya supaya akinya tidak tekor, karena ini sistemnya sistem inject. Jadi aki itu harus benar-benar normal, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai istilahnya arus aki yang ada di motor ini terkuras ya, sehingga akan merusak ke bagian-bagian yang ada di motor ini, yang ujung-ujungnya aki akan cepat drop. Nah itu sekilas ya, sedikit ya buat teman-teman. Nah ini jadi ada dua ya teman-teman. Kalau yang ini voltmeter suhu udara ya teman-teman, temperatur suhu udara. Di sini kebetulan motor ini semenjak barusan dihidupkan sampai ini sudah 30 derajat Celcius udara panasnya. Karena tadi memang sebelumnya sudah saya hidupkan ini motor ini, sehingga naik jadi 30 yang awalnya 27. Ya baik teman-teman, untuk selanjutnya di sebelah sini ada bensin ya teman-teman. Diusahakan untuk motor Honda ADV seperti ini jangan sampai kekurangan bensin ya teman-teman, kasihan nih. Kenapa jangan sampai kekurangan bensin? Ini biasanya
full pump itu akan cepat cepat macet. Karena apa? Biasanya di dalam tank tersebut kita kan sering ngisi air, maksudnya koreksi, bukan ngisi air, ngisi bensin maksudnya gitu ya. Sering ngisi bensin. Terkadang di tank itu suka ada air gitu. Ada air ketika waktu pengisian, apalagi di penjual eceran. Jadi mohon maaf nih yang jual bensin eceran, bukan saya menyalahkan, tidak. Kan cuman ada saja lah gitu ya, ketika waktu kita mengisi bensin hujan-hujanan ternyata ada air itu yang masuk ke tangki, sehingga kan lama-kelamaan itu akan sedikit-sedikit akan tambah banyak gitu ya. Jadi bensin itu harus benar-benar harus benar-benar bersih. Yang selanjutnya di sebelah sini ada, nah ini maaf, ada Daemon ya, Daemon ini, mohon maaf nih kalau saya salah. Kalau yang ini hari berarti ya, kalau yang ada bacaan mon ini berarti bulan, hari dan bulan. Tahunnya nanti ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi tanggal dan bulan gitu ya, tanggal, bulan. Terus yang sebelah sini menunjukkan jam. Jam di sini jam 7 lewat 15 menit, yang sebetulnya sekarang itu sudah jam 8 ya teman-teman. Jam 8 nanti kita akan rubah menjadi jam 8. Selanjutnya di sini ada total. Total ini semenjak motor ini saya pakai dari tahun 2019 sampai sekarang itu pemakaiannya itu baru 19.948 ya teman-teman. Jadi bisa dicek, yang punya teman-teman juga mungkin akan sama, akan ketahuan motor ini. Jadi saya beli tahun 2019, sekarang sudah tahun 2023, ya hitung aja dirata-ratakan dalam 1 tahun berarti berapa kilo yang yang kita pakai ya, kita gunakan motor ini. Dan untuk selanjutnya kalau kita tekan lagi sel di sini, select maksudnya ya, ada trip A. Nah ini tadi saya sudah coba reset untuk oli ya, karena memang motor ini sudah saya ganti sebelumnya, sudah saya ganti oli. Jadi saya rekomendasikannya ke teman-teman semuanya, untuk oli gunakan oli standar dari Honda. Jangan gonta-ganti oli, disarankan ya, jangan gonta-ganti oli. Oli yang sering kita gunakan apa? Kalau gunakan federal ya federal, terus sampai jangan sampai gonta-ganti terusnya ya. Selanjutnya kalau untuk trip A, untuk reset oli ada juga di sini trip B-nya, bentar. Nah untuk trip B-nya biasanya untuk pergantian pembel ya. Tahu kan pembel, koreksi nih kalau saya salah. Karet pembel biasanya ada di CVT ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah pernah bongkar CVT akan tahu karet pembelnya ya. Nah kalau saya untuk pergantian pembel ini bisa dihitung kalau sudah sampai 21.000 ya teman-teman, baru saya ganti karet pembelnya. Itu tapi tergantung sih, kalau misalkan sudah ini, kalau dilihat dari dari catatan ya, dari catatan buku modulnya kalau nggak salah, saya pernah baca sekilas sih, tapi mohon maaf koreksi kalau saya salah, sekitar 21.000 baru karet pembelnya itu diganti gitu ya. Jadi sangat awet juga ya, tapi itu tergantung dari medan ya sebetulnya teman-teman. Kalau medannya di kita itu naik turun banyak tanjakan, apalagi kita sering bawa atau angkut yang berat-berat, biasanya pembel itu akan cepat rusak. Di samping roller juga akan sama. Jadi beda dengan daerah-daerah yang datar, seperti di perkotaan yang tidak ada naik turun atau tidak ada tanjakan, itu akan lebih awet ya pembelnya. Tapi kalau daerah yang pegunungan, insya Allah itu akan cepat mudah mudah aus lah ya, mudah aus. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini ada bacaan full count, ada km per liter. Ini biasanya menunjukkan pemakaian ini ya, pemakaian bensin, pemakaian bensin per per liternya ya. Jadi bisa teman-teman lihat pemakaian ini, rata-rata bensinnya, konsumsi bensin maksudnya, konsumsi bensin itu bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Nah setiap 1 liter berapa kilometer kita gunakan. Jadi kita bisa cek apakah boros apa tidak.
biasanya semakin banyak tanjakan bensinnya akan boros ya teman-teman. Beda dengan daerah yang datar. Termasuk kita membawa beban juga, misalkan nih bawa penumpang, itu akan beda. Akan beda bahan bakarnya dengan yang sendirian gitu ya. Semakin berat kita bawa beban, maka bensin juga akan semakin boros ya. Beda gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik, kita langsung saja untuk merubah ini. Gini ya teman-teman. Di sini ada tombol sel dengan set. Jadi kalau kita tekan tombol sel doang, ini nggak bakalan bisa ya teman-teman. Jadi tombol sel ini hanya mengganti tadinya voltmeter dirubah jadi airtemp, suhu udara, terus ke pemakaian ini ya, pemakaian bensin per liternya, termasuk merubah ini juga, trip A, trip B. Nah, itu doang sih sebetulnya ya, untuk melihat total keseluruhan kilometer. Nah, untuk berubah ini bagaimana caranya? Gini ya teman-teman, kita menekan dua tombol antara sel dengan set. Jadi gini, secara bersamaan kita tekan. Nah, ini langsung otomatis berubah ya. Untuk tahunnya udah betul ya. Tahunnya berarti tanggalnya tanggal 4 Agustus sekarang, bulannya 4 Agustus ya, tahunnya tahun 2000 ini. Udah oke, udah benar. Bulannya udah oke. Ini tekan set ya. Day-nya, tanggalnya udah oke. Kita langsung ke jam. Nah, untuk jam kita akan rubah ke angka 8. Sekarang kebetulan jam 8 lewat 21 menit, berarti sudah tidak dirubah. Udah pas ini ya. Jadi kalau teman-teman mau rubah untuk menitnya, bisa tekan ini lagi ya teman-teman. Oh maaf, sebentar. Tadi jamnya jam 8 ya. Sekarang setengah 9. Nah di sini ya. Nah ini tinggal dirubah ini aja. Nah kalau tidak ada masalah, kita tekan lagi set, maka akan langsung ke pengaturan cahaya layar ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau menurunkan cahaya, tekan ini, jadi sebesar ini ya. Misalkan kurang, misalkan terlalu terang, satu aja misalkan, bisa saja sih, cuman agak kurang kelihatan ya kalau misalkan di siang hari. Kalau saya mah pakainya yang full aja, 1, 2, ada berapa, tinggal ada 5 ya. Nah seperti itu aja ya teman-teman. Untuk cara mengganti jam, tanggal, bulan, dan waktu, cara menerangkan layar indikator, dan bagian-bagian yang lain. Adapun yang sini teman-teman, di sini ada tombol, karena motor saya tipenya tipe CBS, jadi tidak ada ABS-nya. Ini tidak kelihatan ya teman-teman, cuman kelihatannya seperti ini, lampu sen. Seterusnya ya, ini nggak kelihatan, jadi sulit saya jelaskan. Itu saja barangkali ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jikalau dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada kesalahan, jadi tolong mohon untuk dimaklum ya, karena saya masih pemula, masih dalam tahap belajar, jadi memang butuh koreksi ya dari teman-teman semuanya agar lebih baik. Jadi silahkan tinggalkan pesan atau kritik dan sarannya, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CCTV 123. Bye.